Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berbincang bersama Ustazah Ida Susatawati MA terkait percakapan mengenai Palestina dengan tema perempuan melawan diam seruan kemanusiaan di Palestina. Saya Fayurus Siti Nur Alimah dan rekan saya Alia Uni sebagai moderator. Kami berdua akan membantu percakapan ini agar berjalan lancar. Bagaimana saja kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu antum untuk datang kembali. Sama-sama. Ustazah, yang saya lihat dari antum ini sepertinya sangat mendalami isu-isu terkait Palestina, terutama soal perempuan dan anak-anak. Kalau kita lihat dari belakang, 2 tahun yang lalu, sejak terjadinya eskalasi besar yang banyak pihak sebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Nah, selama 2 tahun itu dunia menyaksikan banyak sekali kehancuran, ada banyak korban jiwa, krisis pangan, sampai runtuhnya sistem ekonomi, pendidikan, serta kesehatan semua. Nah, di sisi lain, saudara, ada di ranah hukum internasional seperti ICJ dan ICC mulai menempuh jalur hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Nah, tapi dari situ di tengah proses hukum tersebut ada pertanyaan, Ustazah. Apakah langkah-langkah hukum tersebut bisa dan benar-benar membawa kondisi dampak nyata terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina sekarang, Ustazah? Dan terkait perkembangan situasi kemanusiaan di Palestina saat ini, sejauh mana sih Ustazah penegakan hukum internasional mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, apalagi mengingat bahwa sistem internasional ini kan anarki, Ustazah, ya. Bagaimana kosmopolitanisme ini bisa membantu? Apakah sistem global benar-benar bergerak menuju stabilitas atau stagnan di tengah politik global yang tidak berpihak, Ustazah? Bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga analisanya ya terkait dengan dinamika politik global saat ini, termasuk hukum internasional saat ini dan penegakannya. Kalau tadi ditanyakan virus menanyakan terkait dengan bagaimana sih perkembangannya saat ini dan sebagainya gitu. Dalam hubungan internasional itu kan ada 2 aktor yang muncul ya, tidak hanya negara tapi juga mulai muncul aktor-aktor non negara sejak globalisasi itu digaungkan atau pasca Perang Dunia Kedua, dan di sini sepertinya dinamika itu semakin terlihat kompleks. Kalau kita melihat terakhir ini, mau tidak mau, yang pertama bagaimanapun juga ada sedikit kesyukuran gitu ya, bagaimana peran masyarakat internasional itu dalam basisnya solidaritas kemanusiaan itu kemudian mampu untuk memberikan sedikit memberikan tekanan terhadap negara-negara secara luas, yang akhirnya dari 2 tahun ya mungkin ya sejak pasca serangan baik itu badai Palestina maupun pedang besi Israel itu terjadi, yang akhirnya minimal mereka yang sebenarnya tidak terkait dalam sebuah konflik perang seperti anak-anak dan perempuan itu akhirnya dapat mendapatkan bantuan, yang mana sebelumnya beberapa bulan yang lalu itu akses itu kan sama sekali tidak bisa masuk gitu. Artinya ada sedikit titik cerah untuk mereka mendapatkan bantuan-bantuan itu, sehingga mereka dalam kondisi yang memang sudah akut krisis kemanusiaan di sana, pada akhirnya mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan untuk masuk ke sana ya, meskipun kalau kita lihat perjuangan yang masih panjang,
Kalau tadi Virus menanyakan terkait dengan bagaimana kemudian efektivitas hukum internasional saat ini gitu, baik itu ICJ maupun ICC. Kalau kita melihat dalam konteks penegakan hukumnya, ya belum terlihat efektif dan belum terlihat signifikan dalam penanganan kasus kejahatan perang maupun kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kenapa? Karena sampai saat ini kita bisa melihat di berbagai berita itu Perdana Menteri Israel ya masih dengan santainya ya ada di berbagai media dan sebagainya dan di berbagai negara, dan belum ada proses yang memang serius dari ICC untuk melakukan penangkapan ataupun pengadilan terhadap Netanyahu ini gitu. Di satu sisi itu ya. Di sisi lain memang banyak batas-batas kedaulatan memang tidak bisa langsung dilanggar juga oleh setiap entitas, karena kita mengenal bagaimana prinsip kedaulatan antar negara. Tapi paling tidak itu tadi ya, satu sisi ada sedikit kesyukuran, ada perubahan dari hasil bagaimana solidaritas kemanusiaan global itu akhirnya mampu membuka pintu bantuan kemanusiaan ke Palestina, meskipun di sisi lain dalam konteks peradilan legal hukum itu ya kita masih harus panjang ya perjuangannya ya untuk ke sana gitu, karena itu memang sebuah struktur internasional yang luar biasa. Untuk kita bisa merubah itu tidak bisa hanya dalam sekejap gitu, karena memang bentukannya sudah puluhan tahun ini ya. Nah itu memang itulah anarki hukum gitu. Kemudian artinya untuk yang ketiga adalah perjuangan kita masyarakat internasional dan juga negara-negara secara sebagai entitas utama ya dalam hubungan internasional ya, paling tidak masih panjang kalau kita memahami isu fenomena dari Palestina ini gitu. Artinya meskipun kemarin sudah muncul nih kebijakan di mana Inggris sudah memasukkan peta Palestina ya, artinya sudah ada pengakuan secara legal hukum oleh PBB mengakui Palestina sebagai negara. Ya mau tidak mau, satu memang perlu kita apresiasi dulu yang pertama, meskipun belum sampai pada harapan kita ya, karena yang kita lihat itu apa yang diberikan atau wilayah yang mereka akui itu dalam peta Palestina yang saat ini beberapa hari lalu yang ditentukan oleh Inggris itu hanya mencakup Gaza dan tepi barat. Yerusalem pun tidak dimasukkan ke situ gitu. Artinya kan masih sangat panjang sekali saya kira perjuangan masyarakat Palestina, termasuk juga masyarakat global gitu, atas penjajahan ini. Karena kalau misalkan ini masyarakat diam, artinya akan membuka celah atau berpotensi membuka celah-celah yang mungkin akan terjadi juga di negara-negara lainnya gitu. Itu ya sama kan, penindasan dan sebagainya, termasuk setelah kolonialisme ini gitu. Itu saya kira. Untuk yang saya lihat ya, bahwa beberapa negara pasti yang sama berkonflik dengan Palestina ini negara-negara yang rata-rata hak veto ternyata di United Nations. Karena yang saya tahu, karena negara-negara hak veto ini mereka memang menanamkan HAM yang seharusnya dimiliki oleh Palestina. Apakah ada topeng di balik mereka menjaga Palestina, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, untuk terus memberikan dukungan seperti dukungan militer dan diplomatik kepada Israel, meskipun memang mereka menetapkan HAM dan tidak ada genosida?
Mengapa mereka merelakan itu terjadi di Palestina sendiri? Karena genosida sendiri sudah melanggar HAM. Kita sebagai manusia juga tahu, karena itu adalah salah satu pembasmian etnis yang pernah dilakukan oleh Jerman, oleh Hitler. Dan ini kembali terulang lagi kepada rakyat Palestina, kepada rakyat Muslim. Dan mengapa Amerika dan sekutunya hanya diam saja dan terus memberikan dukungan militer maupun diplomatik, yang sebenarnya saya juga heran Ustazah, mengapa tetap memberikan? Karena mereka sebenarnya juga negara hak veto, mereka memberikan HAM, mereka yang membuat United Nations sampai sejauh ini. Mengapa Ustazah? Oke. Terima kasih banyak. Alia atau Umi ya, saya nanya. Alia ya. Nah, Ustazah. Ya, di sini mengapa sih negara-negara barat itu yang kita lihat gitu ya, dari sisinya ya, dalam tanda kutip di sini Amerika khususnya, kemudian kalau Inggris, saya sering bilang Inggris ini bermain lebih cantik gitu daripada Amerika gitu kan. Artinya perannya itu sangat signifikan, tapi tidak begitu setampak Amerika ya dalam mendukung Israel ini gitu. Kalau saya kira hampir mayoritas masyarakat yang mengikuti berita ini akan mengamini gitu ya. Artinya ketika dibilang kenapa sih, karena memang terlihat nyata nih Amerika Serikat selalu support gitu, termasuk ketika kemarin isu-isu di Iran juga gitu kan, dia selalu ada di belakangnya Israel, selalu mendukung dan sebagainya. Panjang sebenarnya kalau kita lihat dari historisnya sendiri gitu, bahwasanya bagaimana sebenarnya peran Inggris dan juga kemudian disupport oleh Amerika, jadi dukung oleh Inggris dulu gitu. Iya, karena kalau kita kembali ke sejarah atau secara historis gitu ya, secara historis bagaimana, dan semua saya yakin semua sudah paham lah bagaimana deklarasi Balfour itu di tahun 1917 ya, kalau nggak salah ya, 1917 itu menjadi salah satu tonggak pertama kali sebenarnya permasalahan ini mulai menggema gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah lama, kalau kita tarik lagi ke belakang lagi itu dari sekitar abad 18 pun juga sudah mulai ada rencana-rencana itu sebenarnya. Karena melihat kita melihat geostrateginya atau geopolitiknya di kawasan Timur Tengah ini, terutama Palestina. Ini kalau kita lihat dari globe gitu, akan terlihat ya bagaimana letak geografisnya Palestina dan juga Arab ini kan, atau Jazirah Arab gitu ya, itu kan ada di bawahnya dari Eropa, di bawah Eropa gitu. Dan itu memang menjadi dilewati oleh laut-laut yang memang sangat strategis sekali, termasuk Mediterania itu, kemudian Laut Tengah, kemudian Laut Arabia. Nah itu semuanya, dan satu lagi gitu, semua juga tahu bahwasanya memang Jazirah Arab atau Timur Tengah ini memang menjadi kawasan yang memang sangat seksi mungkin ya, terkait dengan isu minyak dan sebagainya gitu, yang memang dibutuhkan dalam industrialisasi Barat gitu. Sehingga dalam konteks historis itu, Inggris dan juga Amerika sebagai negara-negara kolonialis itu memang sengaja meletakkan Israel atau meletakkan negara ini di tengah-tengah atau berdekatan dengan Palestina, itu sebagai buffer state. Itu artinya untuk menghalangi, untuk sebagai jalan, ya, sebagai jalur untuk bisa masuk gitu. Jadi jalur untuk masuk, mereka butuh itu gitu, daripada mereka harus mengeluarkan sekian banyak peralatan perang, pasukan dan sebagainya di wilayah-wilayah Timur Tengah. Maka adanya Israel, negara Israel, itu sebenarnya memang sudah masuk dalam struktural strategi politik mereka gitu, untuk menempatkan Israel di situ.
untuk memuluskan jalan mereka itu, untuk menguasai minyak. Itu yang pertama ya. Itu mungkin ada beberapa yang bilang sudah tidak lagi relevan gitu. Tapi saya kira ini masih relevan gitu. Karena bagaimanapun juga saat ini memang kawasan Timur Tengah ini dengan sumber daya alamnya itu memang masih kita bilang sangat seksi untuk diperebutkan gitu ya, dalam konteks geopolitik global gitu. Itu yang pertama. Sehingga dan itu juga dikuatkan oleh beberapa statement-statement ya, termasuk yang dulu pernah dalam pidatonya beberapa petinggi Barat itu, termasuk di situ Inggris ya, Tony Blair itu, kemudian Biden itu juga sama, dia juga jelas terafiliasi dengan Zionis, dengan bahasa di mana Biden tuh bilang bahwasanya kamu tidak perlu untuk menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis gitu, karena Zionisme ini kan memang panjang sejarah itu kan memang dari Theodor Herzl itu ya, yang memang mulai muncul isu-isu Zionisme itu gitu. Jadi itu juga terkait juga dengan kalau kita bilang dalam konteksnya konspirasi itu terkait dengan Freemason gitu. Para masonry yang memang mereka buat di setiap negara-negara itu gitu. Untuk memudahkan mereka itu memainkan perannya di kawasan Timur Tengah itu gitu. Lalu mengapa Yerusalem gitu, mengapa Palestina gitu? Ini sangat menarik karena kalau saya mengutip dari atau meminjam teorinya Dr. Uwaisi ya. Dr. Uwaisi ini asli memang orang Palestina dan tempat tinggalnya aslinya memang berdekatan dengan Baitul Maqdis, dengan Al-Aqsa sendiri, dan beliau ini fokus untuk melakukan studi Baitul Maqdis sampai sekitar 30 tahun sampai bisa mengkonstruksi teori lingkaran berkah Baitul Maqdis itu gitu. Jadi konteksnya dalam konteks HI Islam gitu ya, kita fokus ke HI Islam gitu, bagaimana geopolitik Timur Tengah ini luar biasa sekali, apalagi Baitul Maqdis di sini gitu. Karena yang kita lihat sepertinya yang mereka perebutkan adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Palestina kan kawasan yang memang di situ ada Baitul Maqdis gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bilang isu ini nggak ada kaitannya sama agama. Mau tidak mau, isu ini memang ada kaitannya dengan agama gitu. Dan itu agama itu 3 agama besar dunia kan, antara Kristen, Islam dan juga Yahudi gitu. Dan semuanya terafiliasi dengan tempat suci ini gitu. Dan buktinya memang mereka yang menguasai Yerusalem itu gitu. Nah itu kan bertahap sekali gitu. Bagaimana mereka mulai masuk ke Palestina, kemudian mandatnya yang di bawahnya Inggris itu, dari deklarasi Balfour itu kan dia di bawah mandatnya Inggris. Kemudian 48 itu mereka menetapkan Israel ada di kawasan Palestina itu, dan itu dekat Yerusalem memang kan. Memang sengaja di tempat tadi saya bilang buffer state itu gitu, negara untuk menghalangi yang lain-lainnya gitu, dan untuk memudahkan mereka itu gitu. Kemudian yang Six Day War itu, Yom Kippur itu, yang akhirnya Inggris itu sebagai salah satu membuka pintu mereka juga ya, dengan kekalahan Mesir itu, sehingga Mesir kehilangan dataran tinggi Golan juga. Nah itu memang salah satu strategi mereka untuk melemahkan Mesir juga gitu. Karena ini kan ada di perbatasan antara Mesir dengan Palestina ya, tempatnya Israel ini gitu. Sehingga memang kenapa dari teori lingkaran ini memang Mesir dan juga Bilad Syam itu kalau kita lihat sekarang termasuk Irak ya. Dan Syria, Irak, Syria itu Damaskus itu kan Biladus Syam. Itu memang kalau dalam sejarah Islam, penaklukan Baitul Maqdis baik di era Umar bin Khattab
maupun di era Solomon dan Al-Ayyubi itu sama-sama strateginya hampir sama, memiliki kemiripan, yaitu menguasai dulu Biladus Syam itu dan juga dan Mesir. Syam itu tadi saya bilang Syria, Irak itu masuk, karena dari situ kemudian mereka akan mudah untuk bisa masuk melakukan penaklukan ke Palestina gitu. Dan ini ternyata masih relevan kita pakai sekarang ini gitu kan, karena orang itu yang kemudian diadopsi sepertinya oleh para kolonial gitu, kolonial Salibis itu, untuk bisa masuk menaklukkan tempat suci itu, ya mereka harus bisa untuk menaklukkan sekitarnya dulu, yaitu Mesir, Biladus Syam itu gitu. Dan salah satu di antara strateginya juga, selain buffer state tadi, itu kemudian juga mereka membuat konteks state itu ya, nation state itu ya, sehingga kemudian mereka pecah-pecah nih Biladus Syam itu menjadi beberapa kawasan. Makanya ada Syria, ada Irak, kemudian yang ada Iran sendiri dan sebagainya, atau itu maksudnya Persia. Nah itu supaya memang mereka tidak bersatu gitu. Karena ketika mereka bersatu, maka akan menyulitkan mereka untuk bisa masuk lagi gitu. Dan memang itu sengaja untuk dipecah-pecah itu. Nah, dan itu dari teori ini juga kemudian, dan untuk barang siapa yang ingin menaklukkan pusat berkah ini Baitul Maqdis ini, maka dia harus bisa menaklukkan tadi ya, lingkaran kedua ini, Mesir dan juga Biladus Syam. Dilindungi, dihalangi. Betul, dihalangi lah di situ gitu. Ini paling dekat karena kan, termasuk buffer state ini taruh di sini nih. Kemudian dan untuk sebelum kita bisa menaklukkan Mesir dan juga Syam, maka kita juga harus bisa menaklukkan dulu kawasan yang sekitar di luarnya lagi gitu. Nah, itu yang masuk di lingkaran terluar menurut teori ini gitu, yaitu Turki dan juga Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah masuk di Hijaz itu ya. Dan itu dikuatkan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsal alladzi barokna gitu ya, haulahu. Nah, artinya kan ke bahasa Baitul Maqdis ila Masjidil Aqsa itu kemudian alladzi barokna haulahu, berarti kan Masjid Aqsa ini memberkahi sekelilingnya gitu. Dan keberkahan terluar itu sampai di tadi surat ini min Masjidil Haram, dari Mekah gitu. Jadi Makkah sampai sana gitu. Itu alirannya dari situ gitu. Nah, sekarang fenomena sekarang ini gitu, itu juga terjadi, tapi kalau dulu strategi itu dipakai oleh Umar dan juga Sultan Al-Ayyubi gitu. Sekarang ini sekarang strategi itu diadopsi oleh mereka orang Barat gitu. Mereka taklukkan dulu nih, ya kan, Saudi Arabia ini gitu. Mereka tempatkanlah di situ. Makanya kemarin isu terakhir itu, isu barusan itu Saudi Arabia, Bahrain, satu lagi saya lupa. Ini mereka nyatakan bahwasanya perdamaian di Palestina tidak akan terjadi kecuali Hamas dilucuti melakukan pelucutan senjata terhadap Hamas gitu. Wow gitu kan, kita kan. Nah, kalau ini kan artinya ya ini dalam konteks teori lingkaran keberkahan itu mereka memakai strategi itu gitu. Saudi Arabia sudah ada dalam lingkarannya Amerika itu kan, sehingga itu memudahkan mereka untuk kemudian masuk ke Mesir dengan kekalahan Mesir kemarin itu. Nah ini, dan juga kemudian bagaimana mereka memporak-porandakan Irak dan juga Syria supaya memang jangan sampai nih dua negara ini bergabung lagi sebagaimana sebelumnya gitu. Maka dibuatlah perpecahan-perpecahan di kawasan-kawasan Timur Tengah gitu. Gitu. Sehingga konteksnya di sini maka jelas itu. Tadi dikatakan ya, kenapa sih kok berarti masih terus mendukung gitu kan? Oke, secara yang kita lihat itu ya mereka Israel anak emasnya Amerika gitu kan. Nah selalu Amerika nih gitu.
Padahal tidak hanya Amerika gitu, Inggris juga sama gitu. Yang melakukan demonstrasi kemarin kan masyarakatnya ya, rakyatnya kan, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya masih sama gitu, tidak berubah gitu kan. Bahkan Menteri Pertahanan Inggris itu dalam sebuah berita itu kan memang sampai ditanyakan sama wartawan itu kan, kenapa kok masih mereka memberikan ruang, memberikan jalur kepada Israel gitu. Tapi kan dia leave aja, dia nggak mau jawab tuh. Nah, itu kan artinya di sini maka jelas nih dari tadi yang saya sampaikan itu, kenapa sih kok mereka ini kayak bareng-bareng nih untuk tetap memberikan dukungan gitu kan, padahal jelas-jelas itu sudah genosida gitu, karena ternyata memang mereka yang menempatkan Israel di sana gitu. Jadi bahkan mereka bilang apapun yang terjadi kita harus mendukung Israel gitu. Dan mereka bilang hilangnya Israel itu bisa mengancam eksistensi kita juga gitu. Secara otomatis karena itu buffer state-nya kan ada di situ gitu. Iya, karena yang saya lansir bahwa Israel ini salah satu konsumen senjata paling pertama Amerika. Karena pasti mereka impor dari Amerika. Kalau Israel hilang itu kayaknya Amerika bangkrut ya sebenarnya untuk masalah persenjataan selain di Irak dan Afghanistan. Karena yang saya lihat persentasenya di antara Irak dan Afghanistan paling banyak di Israel sebenarnya untuk pemasukan pasukan, pemasukan SDM atau pemasukan senjata itu sendiri. Iya, betul. Jadi memang dukungan-dukungan itu jelas ya. Berantai sekali gitu. Makanya kemarin pertama kali ada ini malah Amerika malah mau mengirimkan kapal kapal perangnya malahan kan dan sebagainya gitu, membuat memang situasi semakin rumit gitu. Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaan tadi ya gitu, mengapa sih kok mereka masih mendukung gitu, karena memang itu buatan mereka dan itu mereka akan terus mendukungnya gitu, dan itu tidak betul ya, baik bisnis dan juga kekuasaan global gitu. Itu nanti akan banyak sekali tersinkron dengan berbagai macam isu-isu global lainnya ya. Kan dari awal kita udah nyinggung soal genosida. Nah, kalau misalnya kita perhatikan soal genosida ini kan banyak banget muncul dari laporan lembaga HAM, akademisi, serta dokumen resmi dari Mahkamah Internasional itu sendiri. Tapi menariknya di sini saudara, banyak media arus utama baik itu di kawasan barat atau kawasan lainnya gitu, seringkali menghindari kata genosida ini. Jadi mereka lebih sering memakai kata konflik, perang, atau krisis kemanusiaan dibanding genosida langsung gitu saudara. Padahal kan kalau kita lihat gitu, genosida ini bukan cuma sekedar label emosional, tapi juga mempunyai makna hukum yang berat dan konsekuensi politik yang sangat besar saudara. Jadi pertanyaan yang saya ingin sampaikan saudara, kayak